Lillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Fadlul Islam yang disyarah oleh Syekhuna Abu Abdullah Utsman As-Salimi hafizahullah ta'ala wa ra'ahu. An Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhuma, dari Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israil hadwan na'li bin na'li, hatta in kana minhum man ata ummahu alaniyah kana fi ummati man yasna'u dhalik, wa inna bani Israil tafarraqat ala thintain wa sab'ina millah, wa taftariqu ummati ala thalathatin wa sab'ina millah, kulluhum fin nar illa millatan wahidatan. Qalu man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Kata Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, dari Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israil hadwan na'li bin na'li. Sungguh akan datang kepada umatku sesuatu yang telah mendatangi Bani Israel, selangkah demi selangkah. Hadwan na'li bin na'li itu maknanya seukuran sendal dengan sendal. Maksudnya apa? Selangkah demi selangkah. Hatta in kana minhum man ata ummahu alaniyah kana fi ummati man yasna'u dzalik. Sehingga kalau seandainya ada di kalangan Bani Israel orang yang menggauli, yang menzinai ibunya secara terang-terangan, maka juga pasti akan ada di kalangan umatku orang yang akan melakukan hal tersebut. Wa inna bani Israil tafarraqat ala thintain wa sab'ina millatan. Sesungguhnya Bani Israil terpecah menjadi 72 agama. Wa taftariqu ummati ala thalathatin wa sab'ina millah. Sedangkan umatku akan terpecah menjadi 73 agama. Kulluhum finnar, semuanya ada di neraka, illa millatan wahidah, kecuali satu agama saja. Qalu man hiya ya Rasulullah? Lalu para sahabat bertanya, agama yang bagaimana itu ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi, yaitu agama yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Falyata'ammal al-mu'min alladhi yarju liqa Allah kalam as-sadiq al-masduq fi hadzal maqam khususan qawluhu ma ana alaihi wa ashabi, ya laha min mau'izatin law wafaqat min al-qulubi hayatan. Kata sahabat yang mulia yaitu Abdullah ibn Amr ibn As, beliau mengatakan falyata'ammal al-mu'min, maka hendaknya seorang mukmin mencermati, yaitu mukmin yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, hendaklah dia mengamati kalam as-sadiq al-masduq, ucapan as-sadiq al-masduq. Siapa as-sadiq al-masduq? Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba seorang mukmin mengamati ucapan as-sadiq al-masduq, ucapan Nabi kita Muhammad SAW pada keadaan yang seperti ini, secara khusus pada sabda beliau ma ana alaihi wa ashabi, yaitu agama yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Ya laha min mau'idhah,
Alangkah bagusnya nasihat ini. Law wafaqat minal qulubi hayatan. Kalau seandainya nasihat ini nempel pada hati, niscaya akan merubah menjadi kehidupan. Rawahu aidan min hadithi Abi Hurairah wa sahahahu lakin laisa fihi dzikrun nar. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah namun tidak ada penyebutan neraka padanya. Wa fi hadits Muawiyah inda Ahmad wa Abi Daud. Kata Syekh Utsman As-Salimi, qultu awwalul hadits la ya'tiyanna ala ummati man yasna'u dzalik, yakni man ya'ti ummahu, yaitu orang yang menggauli ibunya. Hadis ini sebenarnya dhaif. Rawahu At-Tirmidzi fi sanadihi Abdurrahman ibnu Ziyad Al-Afriqi dhaifun wa baqi hadithuhu lahu syawahid yasihhu biha insyaallah. Untuk hadis yang seperti ini ya, itu lafadznya ada kelemahan padanya. Pada riwayat At-Tirmidzi di dalam sanadnya ada Abdurrahman ibnu Ziyad namanya adalah Abdurrahman ibnu Ziyad ibnu An'um Al-Ifriqi, dhaiful hadis ya, dia dhaif, perawi yang dhaif. Abdurrahman ibnu Ziyad ibnu An'um Al-Ifriqi. Wa qawlu wa inna bani Israil iftaraqat ila akhirih sahihun li ghairi bisyawahid min hadithi Abi Hurairah rawahu Tirmidzi wa Abu Daud. Wa fihi dzikru kulluhum fin nar illa millatan wahidah ila akhiril hadits wa hiya fi hadithi Muawiyah 'inda Ahmad wa Abi Daud wa sanaduhu hasanun. Fal hadits sahihun li ghairihi walhamdulillahi wa sahahu Syekh Al-Albani fi sahihah fi targhib wa tarhib ja'an jama'atin minas sahabah. Hadis ini ada lafaz yang sahih, ada yang lafaz yang dhaif. Ya. Kemudian kata Syekh hafizallahu taala, qauluhu kulluha finnar illa wahidatan wa hiyal jama'ah bi ma'na lafdzil akhar. Ay anna ru'usa ahli dhalal wal mukhalifin lisunan wad du'at ila al bid'ah qad yadkhuluna an-nar illa man rahima rabbuk mimman qasadahu al khaira wa huwa min ahli al ijtihad id lam tukhrijuhu bid'atuhu anil islam aw man kana min awamin nas walladzi la ilma indahum wa innama yuqalliduna ulama'ahum fa haula ila Allahi fala yuqalu annahum fin nar fa Allahu akram wa arham bi ibadihi walakin yu'adzibu man alima annahu yastahiqul azab bi dhanbihi wa inadihi lil haqq. Wa amma qawlu illa wahidatan wa hiyal jama'ah fahum ahlus sunnah alladzina ijtama'u 'alal haqq wa 'ala imamin wahid wa laysa al-ma'na anna afradahum la yukhti'un wa innama jama'atum 'alal haqq was-shawab wa annahum najuna minan nari bi fadlillahi wa rahmatihi fa nasallaha ay yaj'alana wa minal mu'minin wal mu'minin minal faizin bi rahmati wa fadlihi. Kata Syekh Utsman As-Salimi hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan anna ru'usa ahli dhalal wal mukhalifina lis-sunani wad du'at ilal bid'ah, bahwasannya pentolan-pentolan tokoh-tokoh ahli dhalal, ahlul bid'ah, kelompok-kelompok yang menyelisih kebenaran serta tokoh-tokoh yang menyeru kepada kebid'ahan qad yadkhulunan nar, terkadang bisa saja mereka masuk neraka illa man rahima rabbuk, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Mimman qasadahu al khair, ya, dari kalangan orang-orang yang Allah inginkan padanya kebaikan. Wa huwa min ahli ijtihad, dan dia digolongkan sebagai ahlul ijtihad. Idza lam tukhrijhu bid'atu anil Islam, itu pun kalau dia tidak dikeluarkan oleh kebid'ahannya tadi dari agama Islam. Au man kana min awamin nas, atau dari kalangan orang-orang awam, walladzina la ilma indahum, yang mereka tidak punya ilmu, wa innama yuqalliduna ulama'ahum, mereka hanya taklid kepada ulama mereka. Fa haula ila Allah, maka mereka diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Fala yuqal annahum finnar, mereka tidak bisa dikatakan sebagai penduduk neraka. Fa Allahu akram wa arham bi ibadihi, Allah Subhanahu wa taala Maha mulia, Maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Walakin yu'adzibu man alima, atau man ulima annahu yastahiqul adzab bidzanbihi, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mengadab, ya,
siapa yang memang sudah diketahui bahwasanya dia berhak untuk mendapatkan azab dengan sebab dosanya, wa inadihi lil haq, dengan sebab pembangkangan dia terhadap kebenaran. Wa amma qauluhu illa wahidatan fahum ahlus sunnah alladzina ijtama'u 'alal haq. Kecuali satu kelompok. Islam terpecah menjadi 73 kelompok. 72 kelompok terancam dengan neraka. Satu kelompok mereka yang selamat. Bagaimana yang selamat tadi? Hum ahlus sunnah, mereka adalah ahlus sunnah. Siapa ahlus sunnah? Alladzina ijtama'u 'alal haq, yaitu orang-orang yang berkumpul bersatu di atas kebenaran. Wa 'ala imamin wahid, di atas satu pemimpin. Wa laisal ma'na anna afradahum la yukhti'un, bukan maknanya person-person mereka tidak mungkin salah. Bukan berarti seperti itu. Memungkinkan ahlus sunnah itu person dari mereka ada yang salah. Wa innama jama'atum 'alal haq was-shawab, namun jamaah mereka, kebersamaan mereka itu berkumpul di atas al-haq, di atas kebenaran. Wa annahum najuna minan nari bi fadlillah ta'ala, mereka ahlus sunnah selamat dari neraka dengan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fanas'alullaha ayyaj'alana wal mu'minin minal faizina bi rahmati wa fadlihi. Kemudian qala Syekh Utsman As-Salimi, qala al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala, wa fihi, disebutkan juga pada hadis, annahu sayakhruju min ummati aqwamun tatajara bihim tilkal ahwa, bahwasannya nanti akan keluar di kalangan umatku ini suatu kaum yang betul-betul digerogoti oleh penyakit hawa nafsu. Kama tatajara al-kalbu bisahibihi, sebagaimana penyakit rabies itu yang menggerogoti orang yang terkena. Fala yabqa minhu irqun wala mafsilun illa dakhalahu, maka tidak tersisa ya dari urat-urat persendian-persendian melainkan kena virus rabies tadi. Wa qad taqaddama qauluhu wa mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah, dan juga telah berlalu penjelasan adanya orang yang mencari sunnah jahiliyah dalam agama Islam ini tadi. Qauluhu annahu sayakhruju min ummati qaumun ila akhiril hadis, hadza qad hasalah, ini sudah terjadi, akan muncul di tengah-tengah umat Islam ini suatu kaum yang digerogoti oleh hawa nafsu. Fa awwalu firqatin firqatul khawarij war rawafid was sabaiyah tsumma al qadariyah wal murji'ah. Kelompok yang pertama kali muncul dari kelompok yang menyimpang di tengah-tengah umat Islam ini tadi adalah kelompok khawarij. Apa kelompok khawarij? Yaitu apa sub? Khawarij. Tahu? Afan, tahu khawarij? Khawarij itu adalah kelompok yang memberontak terhadap pemerintah yang sah. Berasal dari kata al-khuruj, ya. Orang yang keluar dari apa? Keluar dari ketaatan kepada pemimpin yang sah. Itu namanya khawarij. Ya. Warafid, rafidah. Wassabaiyah, pengikut Abdullah bin Saba. Tsummal qadariyah, kelompok qadariyah, pengingkar takdir. Wal murji'ah, kelompok murji'ah yang mengeluarkan amal dari golongan iman. Wa ghairuhum wal ahwa tatakhattafuhum yumnatan wa yusratan wa rubbama ta'ifa al-wahidah tafarraqat ila tawaif katsira. Kata Syekh Utsman As-Salimi, dan yang selain mereka dari kelompok-kelompok pengikut hawa nafsu yang mereka disambar oleh hawa nafsu tersebut kanan dan kiri. Terkadang satu kelompok itu bisa terpecah menjadi sekian banyak kelompok. Wa kadzal Mu'tazilah al-Qadariyah wal Murji'ah wa Sufiyah firaqun aidan. Demikian juga Mu'tazilah, Qadariyah, Murji'ah, Sufiyah itu juga kelompok-kelompok sempalan dalam agama Islam. Wa ghairuhum, dan yang semisal mereka. Wa daraban Nabi sallallahu alaihi wasallam mathalan ajiban li haula biqaulihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan kepada kelompok-kelompok yang menyimpang ini tadi dengan permisalan apa? Kama yatajara al-kalabu bisahibihi. Ya. Sebagaimana penyakit rabies, al-kalab itu penyakit rabies
yang menggerogoti orang yang terkena rabies. Wal kalab bitahrik daun ya'ridu lil insan. Ya. Al kalab bukannya al kalbu tapi al kalab ya. Daun dengan mengharkat lam, al kalab itu penyakit yang ya'rid lil insan, yang menghampiri seseorang min adil kalbi al kalib, dengan sebab adil kalb, digigit oleh anjing yang kalib, anjing yang gila. Fayusibuhu shibhul junun, sehingga dia terkena anjing gila tadi, mirip orang gila. Fala ya'uddu ahadan illa kaliba, tidaklah anjing tersebut menggigit seseorang melainkan al kalibah, membuat orang itu gila pula. Jadi rabies, anjing gila, rabies. Kalau dia menggigit orang, buat orang kayak gila pula. Wa ta'arradu lahu a'rad radi'ah, sehingga orang pun terkena sifat-sifat yang buruk. Wa yamtani min syarbil ma', di antaranya orang kalau kena penyakit anu itu tidak mau minum dia. Hati-hati dengan anjing. Kalau ada anjing lewat sini, lempar aja pakai batu. Ya, anjing, ada anjing deket-deket, lempar tuh, usir. Hatta yamut atsyan, sehingga orang tersebut mati kehausan. Jadi penyakit virus al-kalab, penyakit al-kalab atau virus rabies tadi. Kama fi nihayah li Ibn al-Athir ma'adah wa fil hadits tahdhir asyadid min tiba'il hawa wal bid'ah. Pada hadis ini peringatan yang sangat keras dari mengikuti hawa nafsu dan kebid'ahan. Rasul mengumpamakan bid'ah, mengumpamakan al-ahwa seperti apa? Al-kalab. Apa al-kalab tadi? Penyakit rabies. Hawa nafsu dan kebid'ahan fa innaha tariqud dhalal wal ghiwayah fal qulub idza maridat intakasat wal iyadu billah. Karena apa? Karena hawa nafsu, kebid'ahan adalah jalan kesesatan dan penyimpangan. Hati kita ini kalau sudah sakit maka akan berbalik 180 derajat. Yang tadi di atas al-haq, ketika terkena penyakit al-ahwa wal bid'ah, maka bisa menyingkirkan dia dari al-haq menuju ad-dhalalah. Yang tadi yudafi anis sunnah malah yaruddu ala sunnah, yang tadi yudafi anil haq wa yaruddul al-haq, dia nanti akan menolak al-haq. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar.